Pertama-tama perkenalkan, nama saya Frans Renaldi dengan NIM 201-131-1067. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua teman-teman, terutama untuk Pak Damora yang telah memberikan waktunya untuk presentasi hari ini. Saya di sini ingin mereview jurnal dengan judul Computational Fluid Dynamics Modeling of Expanded Metal Porous Matrix Heat Exchanger for Intensified Carbon Capture Application. Jadi penggunaan modeling CFD terhadap alat penukar kalor dengan material expanded metal untuk memaksimalkan penangkapan karbon. Pertama dimulai dari latar belakangnya dulu. Komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca menuntut sektor industri untuk meminimalkan emisi gas buang yang dihasilkan setiap harinya. Sebagai contoh, di dalam jurnal ini tuh digunakan data dari Inggris. Berdasarkan data dari pemerintah dari sektor industri yang ada, dihasilkan emisi sebesar 40 juta ton CO2 per tahunnya di Inggris dari sektor industri. Dan di tahun 2050, pemerintah Inggris itu telah menargetkan zero emisi, sehingga upaya-upaya yang dilakukan harus mewujudkan itu tujuan dari pemerintah Inggris untuk menargetkan zero emission. Proses carbon capture itu menjadi jalan salah satu yang diambil oleh banyak pelaku industri untuk meminimalkan emisi gas buang. Carbon capture system itu yang di sini itu berbasis amina yang diketahui sebagai teknologi yang paling mapan. Namun terdapat beberapa kelemahan dari sistem ini, yaitu kurang intensifnya penangkapan karbon, sehingga diadakan penelitian lebih lanjut untuk memaksimalkan proses penangkapan karbon ini. Nah, di dalam jurnal ini peneliti memanfaatkan sistem rotating packet beds atau RPB berbahan expanded matrix metal porous untuk menggantikan aliran gravitasi konvensional dengan gaya sentrifugal rotasi. Next slide-nya. Jadi perkenalan yang masih dalam introduction, ini pengenalan dari expanded metal. Expanded metal itu adalah mesh atau logam bentang yang terbuat dari plat yang bentuknya seperti wajik yang berlubang-lubang seperti yang ada di gambar sebelah, dan tersambung tanpa adanya proses pengelasan ataupun casting, sehingga lebih kuat dan daya tahannya lama. Nah, selanjutnya terdapat 3 proses penangkapan karbon. Nah, proses-prosesnya itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada teknik post combustion. Nah, teknik post combustion ini prosesnya itu secara sederhana digambarkan sebagai proses penangkapan CO2 dari gas buang pembangkit tenaga listrik setelah terjadinya pembakaran bahan bakar fosil. Nah, yang kedua itu adanya teknik pre-combustion. Nah, pre-combustion itu biasanya diterapkan pada Integrated Gasification Combined Cycle IGCC, yaitu pembangkit listrik tenaga batu bara dan penangkapan CO2 dilakukan sebelum batu bara benar-benar membara. Selanjutnya adalah teknik FC full combustion, yaitu membakar bahan bakar fosil dengan oksigen murni alih-alih dengan udara. Nah, di selanjutnya ini adalah salah satu contoh proses dari teknik carbon capture. Yang digambar ini tuh yang carbon capture yang pertama, yaitu post combustion. Nah, jadi pertama ini ada pembangkit listrik. Di pembangkit listrik ini setelah pembakaran bahan bakar, CO2 yang keluar dari pipa pembuangan itu ditangkap ke rumah penangkapan CO2. Nah, dari situ lanjut ke unit compressionnya, lalu setelah dia berubah menjadi cairan, setelah dikompresi lalu diinjeksikan ke dalam bumi. Nah, tadi kan kita di awal dijelasin carbon capture-nya itu berbasis amina. Nah, amina itu apa sih? Nah, amina itu adalah senyawa organik yang merupakan turunan dari amonia. Nah, amina itu mengandung atom trivalen yang terikat pada di bawah ini itu ada beberapa jenis
senyawa-senyawa amina atom-atom amina yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada amina primer, amina sekunder, dan amina tersier. Kalau amina primer itu dia menangkap satu dari atom trivalen, kalau yang amina sekunder itu 2, dan amina tersier itu 3-3-nya. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ini ada skema dari teknologi penangkapan karbon. Nah, jadi gas yang dihasilkan dari pipa pembakaran itu akan dialirkan ke tabung absorpsi. Nah, di tabung absorpsi itu ada proses pemindahan panas. Nah, jadi dari cairan amina yang dikeluarkan oleh heat exchanger-nya itu menangkap itu karbon yang terkandung dalam gas. Nah, karbon yang terkandung dalam gasnya itu tertangkap oleh cairan amina yang seperti digambar di tengah ini, yang ada gambar ini air gitu. Nah, terus cairan dari amina yang udah terkontaminasi karbon dioksida itu akan dialirkan ke tabung stripper ini melewati heat exchanger. Dari heat exchanger ini cairannya itu akan dipanaskan, dan dipanaskan itu nanti si gas karbon dioksida itu menguap ke atas, sedangkan cairan si amina itu akan turun ke bawah dan dia kembali lagi didinginkan terus untuk memulai siklus berikutnya. Nah, kalau dari tabung absorpsi ini setelah karbonnya itu terserap oleh cairan larutan amina, udara murninya itu akan dialirkan ke lingkungan. Nah, sedangkan cairan amina itu balik lagi ke pipa absorpsi, terus kumpulan dari gas karbon dioksida itu akan dialirkan ke penyimpanan, yaitu ke dalam bumi. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal ini tuh metode terbagi menjadi 2 metode. Pertama itu optimasi permodelan geometri benda uji sesuai domain geometri dan kondisi batas dari sistem. Bagian kedua merupakan permodelan menggunakan software CFD. Nah, permodelan geometrinya itu digunakan untuk mengurangi beban komputasi. Dengan dinding tiap layer metal didefinisikan sebagai permukaan primer, permukaan sekunder, dan permukaan tersier. Jadi permukaan primer itu permukaan yang langsung terkena benda ujinya ya, yang pada penelitian ini tuh cairan amina yang terkontaminasi karbon dioksida. Terus ada permukaan sekunder dan permukaan tersier. Nah, ini selanjutnya adalah domain geometri dan kondisi batas. Batasan geometri yang ditentukan berdasarkan pada deskripsi literatur oleh Hazel-Grives untuk benda yang akan diujikan. Berdasarkan sumber referensi didapati sesuai 0,5 mm seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dengan kecepatan konstan pada inlet dan tekanan konstan 1 atmosfer pada outlet. Jadi di gambar yang di bawah ini tuh dimensi dari si material expanded metalnya yang membentuk tabung heat exchanger. Jadi dia tadi 0,5 itu tuh untuk ukurannya. Nah, selanjutnya itu adalah metode meshing. Kriteria mesh ditentukan berdasarkan skewness yang dihitung sebagai nilai deviasi sudut normal. Kriteria kurang dari 0,9 kemiringan maksimum dan kurang dari 0,3 kemiringan rata-rata. Kecepatan masuk dipilih 27,5 meter per second dengan bilangan Reynolds-nya 2400, bilangan Richardson-nya 0,0001 pada debit terendah, dengan estimasi frictional error ketika tekanan turun sebesar 1,8% dan 4,4% ketika kecepatan maksimum dihitung menggunakan metode ekstrapolasi Richardson. Nah, jadi ini penggambaran dari modeling CFD-nya. Nah, yang di meshing itu bagian ininya, bagian yang teraliri cairan amina. Nah, ini rotor yang rotated packet bed-nya, heat exchanger-nya yang dia berputar. Terus cairan dari si aminanya itu masuk di sekitar sini.
Nah, metode simulasi awal memprediksi bahwa aliran adalah transisional laminar turbulen pada bilangan Reynolds rendah dalam eksperimen. Jadi ini beberapa grid independence yang ada di jurnal ini. Dengan cell count-nya itu dihitungnya ada 500.000, mediumnya 3 juta, dan fine-nya 30 juta. Ini gap-nya ada 4, 8, 16. Ada tekanannya itu 3958 Pascal, 4504 Pascal, dan 4577 Pascal. Nah, validasi dilakukan untuk mengekstraksi data yang dihasilkan dengan menggunakan beberapa perhitungan dan kalkulasi bilangan Reynolds, friction factor, G factor dengan menggunakan properties of air pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, ini berikut adalah data-data yang telah divalidasi menggunakan ekstraksi data yang dihitung menggunakan kalkulasi bilangan Reynolds. Jadi dapat bilangan Reynolds-nya yang di sebelah ini, terus ini perhitungannya ada finding friction, Colburn G factor, velocity, pressure drop, dan heat transfer coefficient-nya. Selanjutnya adalah permodelan CFD. Dijalankan simulasi model CFD untuk menyelidiki penyerapan panas dalam rotated packet beds dengan menggunakan formula. Nah, formula yang digunakan itu Q, maksudnya kalornya sama dengan M Y double Y.2 L Y.2 pakai konstanta perpindahan kalornya DT. Selanjutnya adalah Q sama dengan Y H.2R MyCO2. Dan ini simulasi dari gambaran proses yang terjadi di rotated packet bed-nya. Jadi ada airflow yang ini masuk inlet dan ini keluarnya outlet. Nah, ini si itu water cooled plates-nya yang si RPB-nya. Nah, ini penggambaran dari sisi sampingnya. Nah, selanjutnya itu adalah hasil dan pembahasan. Hasil validasi ditunjukkan di bawah ini. Gambar menunjukkan prediksi penurunan tekanan versus eksperimen. Penurunan tekanan disebabkan oleh kerugian dalam ekspansi dan kontraksi tiba-tiba pintu masuk dan keluar benda uji. Jadi ketika tekanannya meningkat, maka penurunan tekanan juga ikut meningkat. Jadi pertambahan itu, jadi grafiknya itu meningkat sejajar gini. Terus selanjutnya adalah heat transfer coefficient-nya juga menunjukkan bentuk yang sama. Dan di sini tuh ada keterangan ada yang X ini eksperimen, yang hijau ini aliran laminar, dan yang garis hitam ini aliran transient. Nah, selanjutnya adalah hasil pembahasannya. Grafik penurunan panas dalam heat exchanger RPB expanded metal porous metal heat exchanger menunjukkan bahwa rotor RPB yang dibangun dari EMPMHI ini akan dengan mudah menghilangkan panas reaksi dari amina ke dalam suhu mendekati yang sangat dekat. Model memprediksi kenaikan total temperatur sebesar 3 derajat Celcius untuk rotor dari si alat pemindah panasnya, dan penurunan temperatur terdekat sekitar 2 derajat Celcius dapat dicapai. Jadi penurunan terendahnya itu bisa dicapai dari 2 derajat, dan paling kenaikan totalnya itu 3 derajat. Jadi tertinggi di sini. Kesimpulannya, dari uji simulasi yang dilakukan diketahui bahwa permodelan expanded metal porous metal heat exchanger ini yang dilakukan dibandingkan dengan data historis dalam literatur yang akurat. Dari literatur yang sebelumnya tadi disebutkan, yang dari Hasenberg itu. Ini menunjukkan bahwa itu akurat dalam ketidakpastian dari data ini untuk kisaran bilangan Reynolds dari seluruh transisi laminar turbulen. Film amina dari bahan EMPMHI ini berdasarkan hasil eksperimen dari studi RPB, hasil menunjukkan kinerja prediksi yang sangat baik dengan mendekati suhu di bawah 3 derajat Celcius, mampu menghilangkan semua kelebihan panas dari sistem. Sekian presentasi dari jurnal ini. Jika ada pertanyaan bisa ditampung.
Oh, teman-teman ada pertanyaan? Boleh bertanya. Nah, iya saya izin bertanya untuk saudara Frans. Nama saya Yahya dengan NIM 20103111052. Oke. Jadi saya ingin bertanya nih, kan tadi itu untuk apa teknik metode untuk apa ya penangkapan penangkapan karbon ya, metode karbon carbon capture storage. Nah itu kan tadi ada 3 metode tuh. Yang pertama itu kalau nggak salah metode metode apa itu yang pertama? Post combustion, terus ada Oh, metode pre bentar, bentar, aku combustion. bisa balik ya. Oh ya, Yang ini ya, proses yang ini ya. Bentar. yang ada 3 itu. Ini, Nah ya ini, ini ya. ya. Nah ini kan ada 3 nih, ada post combustion, terus ada pre combustion, dan ada teknik yang oxy-fuel combustion. Nah, menurut Mas Fran sendiri itu kira dari apa ya? Merujuk ke hasil dari apa yang telah didapatkan pada penelitian ini, yang dari ketiga ini yang paling efisien itu yang mana ya? Terus kenapa kenapa kok bisa sih misalnya yang nomor satu ini paling efisien kayak gitu alasannya? Oh, oh, baik, ditampung dulu ya, Mas Yasnya pertanyaannya. Oh, izin bertanya dong. Boleh, Kak? Boleh, Bang? Nama saya Raihan Variansyah Bilat dengan NIM 1910311044. Saya punya pertanyaan, apa sih alasan yang membuat larutan amina digunakan dalam proses penangkapan karbon? Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, pertanyaan ini ditampung dulu ya, Bang Rahen. Oke. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Yahya ya. Tadi kan Mas Yahya nanya dari ketiga teknik ini, yang mana yang paling efisien dan alasannya berdasarkan dari hasil penelitian jurnal ini. Nah, jadi kalau berdasarkan jurnal ini, yang dianggap paling efisien itu yang teknik post combustion. Nah, tapi kita kenapa kasih alasan dulu kenapa yang post combustion yang paling efektif, sedangkan yang lain tidak gitu. Nah, yang lain itu kenapa dia tidak dianggap efektif? Karena kalau misalkan pada teknik pre-combustion, sebentar saya buka ini dulu deh katanya. Pre-combustion ini kan dia harus dilakukan tuh sebelum batu bara benar-benar membara. Nah, proses pembakaran dari si batu bara ini tuh membutuhkan waktu yang lama, dan sekarang juga batu bara itu kan juga ini dia tuh harus dipernahkan secara perlahan supaya mengeluarkan gas sintetisnya. Nah, itu tuh yang diambil yang bisa ditangkap oleh si sistem CCS ini. Nah, juga dia pembakarannya itu juga dilakukan harus menggunakan ini
Dengan itu jadi pas dia dibakarnya itu dia kan mengeluarkan gas karbon monoksida dan hidrogen. Nah, karbon monoksidanya yang dihasilkan dari si itu tuh ya dari si pembakaran batu baranya itu lebih besar daripada CO2. Jadi untuk pemisahan CO2-nya itu lebih sulit dan lebih susah dikompresi menjadi cair dan untuk dipindahin ke ke penampung. Juga karena alasan yang pertama tadi, jadi pembakarannya itu jadi supaya dia bisa menghasilkan karbon monoksida yang hidrogen itu dipanaskan secara perlahan. Nah, itu membutuhkan waktu yang lama dan tidak efisien gitu. Terus kalau yang teknik oxy-fuel combustion ini dia tuh lebih tinggi, walaupun dia tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, cuma dia tuh perlu pembakaran dengan oksigen murni. Nah, dengan oksigen murni itu tuh lebih mahal biayanya gitu, hanya untuk penangkapan CO2 ini. Jadinya tidak efisien karena jadi lebih biayanya lebih tinggi gitu menggunakan teknik ini. Nah, kalau yang ini tuh yang pertama tadi yang dibilang lebih efisien karena dia tuh lebih ke prinsip itu perpindahan panas, jadi dimanfaatkan menggunakan sistem heat exchanger itu. Nah, jadi amina ini kan juga gampang dicari kan. Amina ini kan senyawa itu ya tadi itu senyawa nitrogen trivalen. Nah, senyawa organik yang dari amonia yang gampang diaplikasikan. Terus habis itu juga dia prosesnya lebih simple dan mudah digunain lama juga dari tahun 60-an gitu. Apakah menjawab dari Mas Yahya? Oke. Jadi yang paling efisien ya, yang paling efisien itu yang pertama ya, yang post combustion. Oke, terima kasih. Karena yang pre-combustion ini pertama dia butuh waktu yang lama untuk prosesnya, yang ketiga ini dia memerlukan biaya yang lebih tinggi gitu. Terima kasih. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Bang Raihan. Tadi kan kenapa dalam proses ini tuh kenapa larutan amina yang digunakan untuk proses penangkapan karbon. Nah, pertama kan amina ini kan senyawa organik turunan dari amonia yang mengandung beberapa atom nitrogen trivalen. Nah, atom nitrogen trivalen itu atom nitrogen yang punya atom yang atom nitrogen bebas yang bisa diikatkan ke beberapa atom seperti hidrogen dan oksigen. Nah, amina ini juga punya kelarutan yang cukup tinggi, namun cepat untuk menguap gitu. Jadi dalam prosesnya dia digunakan untuk memanfaatkan karbon sisa pembakaran. Dan juga kenapa amina ini digunakan itu dia karena dia tuh punya atom-atom elektron bebas yang mudah berikatan dengan atom-atom elektron bebas yang mudah berikatan dengan
dengan itu molekul lainnya, sehingga dia lebih mudah terikat gitu dengan atom karbon. Kurang lebih seperti itu. Apakah menjawab, Bang Raihan? Cukup terjawab dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Misi, Mas Frans ingin bertanya. Ya, baik. Mau nanya dong, jadi tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan researcher terhadap topik ini apa ya? Udah itu saja pertanyaannya. Apa baik, ditampung dulu ya, Mas Jovi. Saya izin menjawab tadi pertanyaan dari Mas Jovi. Tadi kan Mas Jovi nanya, tadi itu ya tujuan dan manfaat dari penelitian ini ya, yang dilakukan oleh peneliti ini. Begitu bukan, Mas Jovi? Iya benar. Nah, jadi kan tadi di awal udah dijelasin,
tujuannya itu tuh untuk memaksimalkan proses penangkapan karbon. Nah, karena kan tadi kan dari menurut si peneliti itu dari sistem pre-combustion ini kan kurang efektif ya, kurang efisien untuk penangkapannya. Nah, dia mencoba untuk meningkatkan efisiensinya itu dengan menggunakan sistem RPB tadi, rotated packet batch, dengan material expanded porous material itu, expanded porous metal. Nah, jadi tujuan dari peneliti ini untuk meningkatkan efisiensi dari si sistem pre-combustion ini itu dalam proses carbon capture and storage-nya itu. Nah, kalau manfaat dari penelitian ini itu untuk membuktikan bahwa terdapat metode lain yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan efisiensi dari carbon capture storage menggunakan sistem skema pre-combustion system. Nah, dari jurnalnya itu manfaatnya tuh itu, jadi hal ini tuh bisa dikaji ulang oleh para industri gitu untuk penggunaan metode yang dia teliti ini sebagai alternatif meningkatkan efisiensi dari proses carbon capture-nya. Apakah menjawab untuk Mas Jovi? Baik, udah cukup. Terima kasih. Ya, mungkin sudah 3 pertanyaan yang udah diajukan. Berarti presentasinya mungkin sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.